Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 55. Batang pohon willow hitam hangus memancarkan kabut-kabur yang berkembang biak keluar. Seolah-olah semuanya jatuh ke dalam kekacauan utama, seluruh dunia menjadi sunyi seperti hari-hari sebelum penciptaan dunia. Semua orang ketakutan. Hanya ada satu cabang yang memancarkan cahaya di masa lalu, tetapi sekarang batang yang patah itu juga mengalami transformasi yang tidak terduga dan menghasilkan pemandangan yang menakjubkan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Hihi. Bola bulu seukuran kepalan tangan bergegas pergi dengan suara ci saat suara melengking keluar dari mulutnya tanpa henti. Itu hampir tersandung dan jatuh ke danau saat ia menatap dari kejauhan dengan matanya yang sangat besar dan bulat. Semua penduduk desa juga menjaga jarak. Satu-satunya orang yang tersisa di dekat pintu masuk desa adalah si kecil. Saat dia perlahan diselimuti oleh kabut-kabur itu, menjadi sulit untuk melihat semuanya dengan jelas. Shihao kecil tetap tidak bergerak seolah-olah dia berdiri di ujung dunia. Udara kacau memenuhi atmosfer, dia pernah melihat ini, tapi dia terlalu muda untuk mengingat semua itu. Kenangan yang tersembunyi di dalam alam bawah sadarnya sekarang sedang diciptakan kembali tepat di depan matanya. Dihormati selamanya, yang pertama tiba. Kekuatan yang dicuri, hubungan menyebar jauh dan luas. Memindahkan 5 kebajikan, memikul beban hidup. Suara besar yang tenang dan khusyuk bergema di antara langit dan bumi. Adegan ini tampak seperti legenda. Sebuah altar besar, kuno dan sederhana mencapai awan. Itu melepaskan aura yang mampu mengubah dunia, dan tampaknya telah ada selama jutaan dan jutaan tahun. Ada banyak gambar kuno yang terukir di atasnya, seperti matahari, bulan, bintang, keturunan kuno, penduduk asli pertama dan bahkan dewa. Itu benar-benar menakjubkan. Altar itu megah, dan ukurannya tanpa batas. Itu mencapai di atas pegunungan, dan dikelilingi oleh awan. Bangkai keturunan archaik diletakkan di atasnya, dan darahnya menetes ke diagram. Selain itu, ada harta surgawi yang aneh, dan obat-obatan berharga yang jarang terlihat. Ini adalah pengorbanan yang dilakukan seluruh negara untuk surga. Matahari keemasan memancarkan aura yang sangat kuat. Tatapannya begitu kuat sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Siluet menakutkan berdiri di tengah, menerangi seluruh langit. Siluet itu tampak seperti dewa surga yang dengan jijik melihat ke bawah dari langit di atas. Esensi darah emasnya secara alami berkembang biak keluar saat menciptakan penampilan ini. Ini adalah kaisar dari negara kuno yang mengendalikan jutaan gunung dan sungai senilai li. Hari ini, dia secara pribadi membuat pengorbanan ke surga sambil sangat khusyuk. Di belakangnya adalah para ahli terkuat dari keluarga kekaisaran yang semuanya memiliki pengaruh yang mengerikan. Ketika mereka membuka dan menutup mata mereka, seolah-olah sinar listrik muncul. Bahkan lebih jauh di belakang berdiri para penguasa dan subjek pengadilan mereka yang tak ada habisnya. Orang-orangnya saja berjumlah puluhan ribu, dan banyak dari mereka berasal dari negeri yang berbeda. Mereka semua adalah ahli yang menakutkan di wilayah mereka, dan aura yang mereka pancarkan bahkan menggetarkan langit dan bumi. Di belakang mereka ada pasukan tanpa akhir yang tidak pernah berakhir. Mustahil untuk mengetahui berapa banyak orang di sana saat mereka memenuhi seluruh bumi yang terlihat. Bahkan saat berdiri di atas altar, mustahil untuk melihat ujungnya. Bahkan seorang pangeran feodal memimpin jumlah pria yang tak terhitung banyaknya, dan tidak satupun dari orang-orang ini yang sederhana. Dengan begitu banyak pejabat feodal dan bangsawan berkumpul, bahkan jika masing-masing dari mereka hanya beberapa anak buahnya, jumlah itu masih merupakan jumlah yang mencengangkan. Seluruh negeri mempersembahkan kurban ke surga.
Ini adalah peristiwa yang tampaknya tidak dapat dipercaya langsung dari legenda. Ada beberapa istri dan anak-anak tokoh penting di samping yang juga berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ini sambil mandi di lautan keagungan ilahi yang luas itu. Salah satu wanita muda menggendong bayi pada tahap awal masa bayinya. Bayi itu tertawa gembira sambil terus merentangkan tangannya. Matanya sangat mirip dengan mata Shihao. Di bawah pohon willow, si kecil menatap kosong seolah sedang melamun. Adegan upacara pengorbanan menghilang dan adegan lain muncul. Danau besar itu berwarna biru tua dan jernih, dan juga sangat indah. Esensi spiritual di dalamnya padat dan tidak menyebar, menjadikannya tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Banyak burung dan binatang yang berharga berjalan di sepanjang pantai, dan tempat itu sama sekali tidak kekurangan keturunan kuno. Tidak ada orang biasa yang berani mendekati danau suci semacam ini. Di kejauhan, ada puluhan ribu tentara yang dipasang dengan ganas. Di atas binatang buas yang kuat, duduk tentara yang mengenakan baju besi yang bersinar. Tombak ilahi mereka menunjuk ke arah langit, berkedip dalam kemilau logam dingin yang memiliki aura keras tentang mereka. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak, saat mereka berjaga-jaga. Ada bangsawan yang berburu di depan. Di tepi danau suci, keturunan yang menakutkan berkeliaran, dan burung-burung suci bertengger di mana-mana. Orang biasa tidak bisa memasuki area ini, jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Tetapi pada saat ini, beberapa ratus orang menghargai pemandangan dan tanpa rasa takut menembakkan panah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang memenuhi langit, dan mereka sangat kuat sehingga orang-orang gemetar di hadapan mereka. Sekelompok burung garang bersayap cerah yang indah yang bertengger di tepi danau suci terganggu, dan mereka segera menjadi marah. Masing-masing burung ganas itu panjangnya 6 hingga 7 meter, dan mereka ditutupi bulu-bulu yang bersinar seperti nyala api ilahi yang menyala-nyala. Secara khusus, salah satu raja burung yang panjangnya 17 hingga 18 meter memiliki cahaya ilahi 5 warna yang mengalir di sekitarnya. Keindahan sayapnya sangat mencengangkan karena setiap jenis cahaya ilahi mengelilinginya. Kekuatannya membuat puluhan ribu prajurit berkuda di kejauhan gemetar ketakutan. Itu mengeluarkan teriakan panjang dan menghasilkan cahaya ilahi yang mengalir ke langit. Itu mengejutkan jumlah prajurit berkuda yang tak ada habisnya untuk mundur selangkah saat kekuatannya mengguncang danau suci. Haha. Luan yang baik. Tanpa diduga, itu adalah keturunan kuat yang memiliki darah Archaic Divine Birds yang mengalir di dalamnya. Ini benar-benar obat langka dan berharga. Lihat bagaimana aku akan menembaknya sampai mati. Seorang lelaki tua tertawa. Dia menggambar busur hitam besar yang digantung dengan otot-otot naga banjir. Dengan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang pahit, dia langsung melengkungkan busurnya seperti bulan purnama dan menembak ke arah langit. Ci! Panah yang satu ini melesat seperti naga banjir, mengirimkan gelombang suara angin dan guntur saat naik ke langit. Pada saat yang sama, itu memancarkan sinar cahaya yang berkedip-kedip dan kemegahan ilahi yang tak ada habisnya yang mengalir ke surga saat melesat ke arah Luan. Dengan suara honglong, seutas petir muncul di langit. Ketika panah bertabrakan dengan keturunan Archaic Divine Bird, lampu merah warna-warni yang tak berujung meledak menjadi badai energi. Tangisan burung yang marah terdengar karena tiba-tiba terluka. Itu tidak lagi berani menyerang dan melarikan diri ke awan setelah berubah menjadi seberkas cahaya ilahi 5 warna. Kemana kamu pergi? Orang tua itu melengkungkan busurnya lagi dan panah ilahi lainnya melesat ke depan. Panah itu memiliki lintasan yang menakutkan dan memancarkan sinar saat memasuki langit. Setelah menghilang di antara awan, suara peluh bergema, dan hujan darah memercik saat Luan jatuh dari langit. Penatua ke-15, aku tidak tahu kamu memiliki penguasaan ilahi dalam memanah. Dengan 2 panah, Anda menembak jatuh Luan yang kuat. Yang lain tentu harus mengalami pertempuran hebat ini.
Metode ini pasti akan mengguncang ibu kota, puji seorang tetua tua. Penatua yang menembak jatuh Archaic Descendant tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan tangannya sendiri, dia membelah tubuh keturunan Divine Birth dengan pisau perak. Dia menuangkan darah yang paling berharga dan mengumpulkannya ke dalam mangkuk. Hanya mangkuk ini saja yang mengandung sebagian besar esensi burung. Dia kemudian mengambil langkah besar menuju pasangan muda. Laki-laki itu tinggi dan agung, dan perempuan itu cantik seperti bunga dan bulan. Dia menggendong bayi pada tahap awal masa bayi. Taatilah cucuku, cobalah beberapa darah berharga dari burung surgawi. Suatu hari nanti, Anda pasti akan melampaui kakek dan orang tua Anda. Penatua mengeluarkan sumpit batu giok dan mencelupkan beberapa butir darah berkilau di atasnya saat dia memasukkannya ke dalam mulut bayi. Ayah, Hao-er masih sekecil ini, bisakah dia menanganinya? Pasangan muda itu berusaha mencegahnya. Sal, adalah istilah sayang. Tidak akan sakit. Penatua melambaikan tangannya dan kemudian memberi beberapa tetes besar darah burung surgawi kepadanya secara berurutan. Bayi itu sama sekali tidak menentangnya dan malah menggunakan kekuatannya untuk menyedot mereka. Matanya bersinar terang saat dia tertawa. Semua penonton mendecakkan lidah karena terkejut. Garis keturunan raja kita berada pada puncaknya dengan generasi ini. Ini akan menjadi generasi yang luar biasa dan terkemuka. Si kecil ini mungkin tidak akan terlalu berbeda dengan anak Qi. Di masa depan, mungkin dia bisa menekan seluruh negeri dan ditakuti oleh semua suku besar di luar sana, kata seorang tetua yang lebih tua. Setelah menyebutkan dua kata, Yi Chelt, semua orang menatap ke arah anak itu dan semuanya menunjukkan senyum penuh kasih sayang dan perhatian. Dia benar-benar tidak biasa, dia dilahirkan dengan dua pupil di setiap matanya, dan ini adalah penampakan seorang suci dari masa lalu yang jauh. Ini adalah anak yang berusia sekitar 3 tahun. Dia berdiri di dekatnya, dan berbalik ke arah mereka. Meskipun dia masih muda, dia sudah kekar. Dia memiliki 4 murid yang mengalir dengan cahaya ilahi, memegang semacam kehadiran mengesankan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Di era kuno, orang-orang yang memiliki pupil ganda itu dikenal sebagai orang suci atau dewa. Orang-orang itu memiliki kemampuan yang mengguncang dunia dan merupakan karakter yang tak tertandingi di bawah langit. Begitu Xi lahir, pupil gandanya ditemukan. Tentu saja, berita itu menimbulkan kejutan besar di dalam suku. Setiap orang memiliki harapan yang sangat tinggi padanya, dan faktanya, dia memang sangat luar biasa. Dia adalah seorang jenius surgawi yang mempelajari segala sesuatu dengan sangat cepat sehingga dia jauh melebihi orang normal. Meskipun kami memiliki garis keturunan raja, kami adalah kerabat kaisar. Darah kaisar mengalir di dalam diri kita. Menurut aturan, kita bisa memperjuangkan posisi kaisar, kata seorang penatua. Semua orang sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke arah Shi karena mereka memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Iya. Bayi itu menangis pelan. Wajahnya memerah saat dia dengan menawan dan naif tersenyum kepada semua orang. Semua orang menunjukkan senyum di wajah mereka. Seorang tetua berkata, tentu saja, Hao kecil kami sangat patuh dan luar biasa. Di masa depan, dia bisa menjadi tangan kanan kakak laki-lakinya ketika dia menjadi raja. Generasi yang lebih muda cukup banyak, seharusnya tidak ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka harus dibagi menjadi tanah tandus yang pahit untuk menjadi penguasa di sana, bukan? Beberapa orang bercanda. Mereka tahu bahwa ada beberapa kaisar yang menganugerahkan diri di dalam tanah terpencil yang besar ini. Mereka tidak diberikan gelar dari negara kuno, jadi kedua kaisar berada pada level yang sama sekali berbeda. Tempat dengan populasi 10 juta berani memiliki seorang raja. Mereka menyalahgunakan orang-orang dari tanah tandus yang pahit dan mengeksploitasi orang-orang.
Tidak ada yang peduli tentang mereka, itu hanya sesuatu yang orang-orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka menyebut diri mereka sendiri. Setiap raja yang benar-benar kuat yang mengendalikan miliaran orang dapat dengan mudah memusnahkan 10 juta suku penduduk dengan mengirimkan satu keluarga. Panggung berubah lagi dan danau yang indah menjadi kabur. Sebuah kota kekaisaran yang megah dan megah yang tampak seperti sesuatu yang jatuh dari surga menjulang di atas orang-orang. Itu menempati wilayah yang luas dan memiliki populasi yang tak terhitung jumlahnya. Tembok kota yang mengesankan yang mengejutkan warga itu sendiri tampak seperti pegunungan yang tak berujung. Penatua ke-15 di medan perang 100 klan menembak mati seorang keturunan kuno, Pisiu. Kami tidak tahu mengapa ini bahkan mengguncang tanah dan menyebabkan kekacauan seperti itu. Berita itu menyebar dan menjadi perdebatan hangat. Informasi yang akurat baru saja masuk, yang terlibat hanyalah seekor anak, tapi itu jauh lebih kuat daripada keturunan archaik biasa. Diduga bahwa Pisiu yang matang yang memiliki darah yang sangat murni akan memasuki medan perang 100 klan. Kota kekaisaran mulai bergetar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.